Yang pertama, saya akan menjelaskan isi dari Undang-Undang Hak Cipta atau hak atas kekayaan intelektual. Undang-undang hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hak eksklusif dalam hal ini adalah bawahannya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tanpa persetujuan pemegang hak. Haki atau hak kekayaan intelektual didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan undang-undang di bidang hak, seperti UUHC, paten, desain industri, rahasia dagang, varietas tanaman, sirkuit terpadu, dan merek. Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi dan masa berlaku perlindungan. Setiap hasil karya di bidang pengetahuan, seni, dan sastra dapat dilindungi negara melalui hak cipta. Perlindungan ini memiliki masa berlaku yang berbeda-beda tergantung jenis ciptaan dan jenis hak eksklusif. Untuk hak moral, maka hak tersebut berlaku tanpa batas waktu. Sedangkan hak ekonomi memiliki batas waktu perlindungan yang berbeda, tergantung dari jenis ciptaannya, sebagaimana diatur pada pasal 58-60 Undang-Undang Hak Cipta. Ciptaan dengan hak cipta seumur hidup ditambah 70 tahun. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase, karya arsitektur, peta, dan karya seni batik atau seni motif lain. B. Ciptaan dengan hak cipta selama 50 tahun. Selanjutnya pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan jenis-jenis ciptaan yang perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman, antara lain karya fotografi, potret, karya sinematografi, permainan video, program komputer, perwajahan, karya tulis, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional. Komplikasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya, dan komplikasi ekspresi budaya tradisional. C. Ciptaan dengan hak cipta selama 25 tahun. Pada pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 tahun, di mana perlindungan hak cipta berlaku sejak pertama kali dilakukan pengumuman atas hak tersebut. D. Ciptaan dengan hak cipta tanpa batas waktu. Khusus untuk ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara, maka perlindungan atas hak cipta akan berlaku tanpa batas waktu. Yang ketiga, aturan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode, atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap.
Yang ketiga, sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Yang pertama, dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan diancam hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda maksimal 5 miliar rupiah. Yang kedua, dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mendengarkan, atau menjual kepada umum ciptaan hasil pelanggaran hak cipta diancam hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimal 500 juta rupiah. Yang ketiga, memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer diancam hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimal 500 juta rupiah. Contoh pelanggaran yang pernah terjadi. Kasus pelanggaran hak cipta lagu oleh Gen Halilintar. Pada tahun 2021, Halilintar, Anovial Said, dan Lenggo Geni Umar Faruk yang dikenal dengan Gen Halilintar dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran hak cipta terhadap lagu berjudul Cantik. Mahkamah Agung menghukum keduanya untuk membayar ganti kerugian sebesar 300 juta rupiah. Gen Halilintar dinilai mengubah lirik lagu Cantik dan merekam, membuat video, serta mengunggahnya di akun YouTube Gen Halilintar tanpa izin dari PT Naga Suara Publisherindo yang menaungi para pencipta lagu Cantik. Majelis Hakim menyatakan perbuatan keduanya yang mentransformasikan ciptaan dan komunikasi ciptaan adalah pelanggaran hak cipta. Selain itu, keduanya juga melakukan pelanggaran hak cipta dengan menggandakan dalam bentuk elektronik atau digital penerbitan karya ciptaan dan pendistribusian hasil pelanggaran karya cipta melalui media sosial. Menyatakan perbuatan tergugat 1 dan tergugat 2 yang tanpa hak dan tanpa izin kepada para penggugat telah mengubah lirik, memproduksi dan menyebarluaskan lagu Cantik yang telah dimodifikasi tersebut adalah perbuatan pelanggaran hak cipta yang menyebabkan kerugian materi maupun imaterial bagi para penggugat, kata Hakim 1 Gusti Agung Sumanat. Contoh kasus yang terakhir, kasus pelanggaran hak cipta gambar oleh Mall Grand Indonesia. Pada pertengahan 2020, Aliwaris Hengantung, pencipta sketsa atau gambar Tugu Selamat Datang, menggugat Mall Grand Indonesia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakim yang diketuai Agung Suhendro pun memutuskan almarhum Hengantung sebagai pencipta sketsa Tugu Selamat Datang dan ahli warisnya sebagai pemegang hak cipta atau sketsa tersebut. Hakim menyatakan Grand Indonesia telah melanggar hak cipta atau ciptaan sketsa atau gambar Tugu Selamat Datang dengan mendaftarkan atau menggunakan logo yang menyerupai bentuk sketsa Tugu Selamat Datang. Atas pelanggaran hak cipta ini, Grand Indonesia dijatuhi hukuman untuk membayar ganti kerugian sebesar 1 miliar kepada ahli waris Hengantung selaku pemegang hak cipta Tugu Selamat Datang. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih.